dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan serta pelayanan perjamuan kudus, ibadah kita saat ini menggunakan liturgi khusus dan dilayani oleh Pendeta Lili Siane Yakub Talo. Untuk memulai ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan berdiri. Marilah kita ikuti bersama liturgi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Aku sangat tertindas. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Kasih Kristus yang penuh kepedulian dan bela rasa menyertai kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas membuka pada kebaktian ini diambil dari Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku."
Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa mengaku dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan setia-Mu kekal selamanya. Sebab itu ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Diriku, pujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Tumbuhan yang teguh dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab mereka semua, besar, kecil,
akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Pembacaan Alkitab akan kita baca bersama nanti dari Matius pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat pertama hingga ayat 9, ayat 18 hingga ayat ke-23. Mari kita berdoa. Jika kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menghimpun kami dalam persekutuan yang boleh berjumpa dengan Tuhan.
Tuhan memberikan makna bagi kami betapa berharga persekutuan ini, karena kami duduk bersama dengan sesama kami. Terlebih khusus Tuhan mengizinkan kami untuk menerima undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk kasih karuniamu Bapa. Dan dikala kami boleh menghayati betapa Tuhan sangat peduli bagi kami, Tuhan melepaskan segala yang baik untuk kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan diberitakan hari ini mengajarkan kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup untuk melakukan kebaikan Tuhan bagi sesama. Asa kepekaan kami Tuhan, khususnya hati kami, untuk menjadi tanah yang baik, menerima benih firman Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani menjadi buah dan menjadi berkat dalam hidup dengan orang lain. Tuntun hamba-Mu memberitakan firman-Mu, firman kebenaran, firman kehidupan, firman yang berkuasa atas hidup kami, menuntun hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman, kitab yang terbuka untuk menjadi berkat, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus firman kehidupan. Amin. Matius pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, kemudian akan dilanjutkan ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan melalui Injil Matius ini kepada banyak orang, kepada para murid. Bagi saudara dan saya, berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan ini, memelihara dan mau melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Benih, tanah, dan buahnya. Tema khotbah dalam ibadah minggu kedua ini, ibadah sakramen perjamuan kudus. Ada suatu keprihatinan yang saya tidak tahu Bapak Ibu, ini bagian ini disadari atau tidak oleh keluarga-keluarga orang percaya. Kalau kami para pendeta menyimak ketika mengajarkan kelas katekisasi, ada satu keprihatinan yang sangat terlihat. Banyak teman-teman muda tidak terlalu tahu tentang isi Alkitab. Ini keprihatinan. Banyak orang muda merasa firman Tuhan penting dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mudah-mudahan keprihatinan ini bukan untuk para pendeta saja, tapi keprihatinan ini juga harus menjadi bagian dalam kehidupan keluarga. Karena ini penting. Ini bukan sesuatu yang kita bicarakan mengenai yang sementara dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang timbul tenggelam ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu landasan harusnya kuat dalam hidup orang percaya, termasuk orang muda. Untuk itu Yesus sangat prihatin ketika orang banyak berbondong-bondong mengikutinya, murid-murid yang beriring-iringan mengikutinya. Kenapa Yesus prihatin? Kenapa Yesus melihat ada komunitas orang banyak yang tidak punya landasan yang kuat di dalam mengikutinya? Karena mereka punya kepentingan. Mengikut Yesus hanya untuk mendapat kesembuhan pada waktu itu. Mengikut Yesus punya harapan yang sesaat. Karena Yesus hadir dan memberikan apa yang menurut mereka adalah mau mereka dapat dari Yesus menurut keinginan mereka. Sehingga ketika Yesus menyampaikan bagian-bagian firman Tuhan, tidak melekat dalam hidup mereka. Untuk itu dikatakan, Barclay katakan, sinagoge atau bait Allah pada waktu itu menutup diri untuk Kristus menyampaikan firman Tuhan di bait Allah.
termasuk para pemimpin umat pada waktu itu. Itu orang banyak. Bagi murid-murid ada keraguan. Ragu akan apa yang Yesus beritakan. Karena bagi mereka Yesus memberitakan sesuatu yang membuat keresahan di antara pemuka agama, keresahan di dalam kehidupan orang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu. Untuk itu, cara Yesus memberikan pengajaran, Yesus memakai perumpamaan, contoh yang tidak jauh dari kehidupan mereka. Daerah Palestina pada waktu itu adalah daerah di mana lahannya dipakai untuk petani menanam. Yesus memakai perumpamaan agar para murid tidak melihat sesuatu yang bayang-bayang saja, tapi murid-muridnya, orang banyak melihat gambaran sesuatu yang memudahkan mereka ingat akan firman Tuhan. Dan gambaran perumpamaan itu membuat para murid mengerti tentang firman yang disampaikan. Itulah perumpamaan tentang penabur. Penabur itu bukan hanya seorang petani, bukan seorang petani di dalam perumpamaan ini. Penabur itu adalah Kristus sendiri. Benih itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, ada 4 tanah. Benih itu ditabur oleh Sang Penabur Agung. Tanah yang pertama dikatakan tanah yang keras. Jadi ketika benih itu ditabur, tidak jatuh tepat di pinggir jalan. Tanah yang kedua dikatakan tanah yang berbatu-batu dan tipis tanahnya. Tanah yang ketiga dikatakan adalah tanah yang bersemak duri. Dalam Barclay dikatakan seorang petani yang handal, dia tidak akan pernah memilih 3 jenis tanah ini untuk menabur dan untuk punya harapan mendapatkan hasil yang baik. Seorang petani tidak akan membiarkan benih yang ditaburkan itu jatuh pada 3 jenis tanah yang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi seorang penabur, petani, akan memilih tanah yang keempat, tanah yang baik. Itu juga pilihan yang Yesus sampaikan kepada para murid, kepada orang banyak. Dan ternyata benih yang ditabur oleh Sang Penabur Agung itu seringkali benih yang jatuh bukan pada tanah yang baik. Benih yang jatuh itu kecenderungan ada pada tanah-tanah yang keras, berbatu, dan semak duri. Ini bukan gambaran yang tidak nyata, dan inilah kenyataan yang sedang dialami oleh orang banyak dan murid-murid pada waktu itu. Mungkin pesan ini juga bagi saudara dan saya. Banyak orang percaya mengaku diri fasih dalam mengerti firman Tuhan. Banyak orang percaya mengaku seluruh Alkitab itu sudah dibaca karena ada tuntunan 1 tahun, dibagi tiap hari, bacaannya ditentukan. Pertanyaannya bagi saudara dan saya,
Kalau firman Tuhan itu ditabur oleh Kristus dalam kehidupan kita, tanah yang mana yang Bapak Ibu dan saya siapkan? Hati kita siapkan tidak untuk menerima benih firman itu? Hati yang baik, tanah yang baik. Karena ada hasilnya Bapak Ibu, dan itu teruji kalau tanah hati kita baik menerima firman Tuhan. Hati kita teruji ketika menerima firman Tuhan. Lihat dari hasil Bapak Ibu, buahnya. Kalau buahnya itu baik, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, buah itu akan menjadi berkat. Mau ada tantangan, ini kan digambarkan tadi yang Yesus memberikan arti ayat 8 sampai ayat yang ke-23. Mau canggih dunia ini, segala sesuatu serba computerized, tidak akan menghimpit tumbuhnya benih firman Tuhan dalam hidup saudara. Tidak. Karena kuasa Tuhan bekerja melebihi kekuatan dan kuasa dunia ini. Untuk itu dikatakan firman Tuhan atau benih yang ditanam, ditabur itu, sang penabur utamanya adalah Kristus. Bukan kita hanya pendengar saja, tapi ketika Roh Allah berkarya dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjaga, memelihara, mengusahakan, melestarikan, mengupayakan benih itu dalam kehidupan kita, benih firman Tuhan itu terjaga dalam hati kita. Dikatakan melimpah berkatnya Bapak Ibu, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, melimpah dalam hidup kita. Apa yang melimpah? Berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi benih, tanah, kalau itu menjadi bagian dalam kehidupan kita digambarkan, sang penaburlah sangat berkuasa untuk menuntun Bapak Ibu dan saya memiliki hidup yang terbuka untuk menerima firman, dan kelimpahan kita dalam buahnya haruslah menjadi terwujud dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh mengasah kepekaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, niscaya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita melimpah berkatnya bagi orang lain, melimpah berkatnya bagi kita. Dalam perayaan bulan kesaksian dan pelayanan, ada bagian yang diajak untuk kita berikan perhatian, yaitu buah itu diwujudkan dengan cara kita peduli pada kehidupan orang lain. Kepedulian kita ini bukan hanya merupakan kamuflase bagi banyak orang untuk melihat ada kebaikan-kebaikan sesaat yang dilakukan oleh kita. Tidak. Karena buah itu dikatakan tanah yang baik akan melimpahkan buah sebagai hasilnya. Itu harus ada, melimpah terus dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu cermati, dari hari kemarin ada teman-teman atau jemaat Tuhan yang pandai memotong rambut. Kegiatan kemarin adalah ada sekitar 60 adik asuh. Kalau Bapak Ibu tahu adik asuh ini adalah anak-anak pemulung yang dibina oleh rekan-rekan muda dalam berbagi melalui pelayanan itu.
Kemarin diberikan kesempatan potong rambut gratis di lingkungan PSKD-nya dilakukan. Ada lagi Bapak Ibu nanti. Pelayanan ini akan dilakukan di panti-panti Vreda. Siapa yang punya kemampuan untuk memotong rambut? Ya kalau tidak juga nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Penggembira juga nggak apa-apa. Setidaknya melihat betapa banyak orang harus kita rangkul hidup mereka dengan kepedulian kita. Itu buah, dan buah itu tidak dapat dinilai dengan apapun. Buah itu akan menjadi berkat dan menjadi senyum yang ceria bagi mereka yang dihampiri dengan pelayanan kita. Belajar untuk menjadi buah yang menjadi berkat ketika ada banyak orang yang sederhana, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang membutuhkan. Seperti apa rasanya kasih Tuhan itu terbagi melalui kehidupan orang percaya. Kepekaan ini harus memang selalu diasah dalam kehidupan orang percaya, sehingga kita tidak hidup untuk diri kita sendiri dan untuk kepentingan kita ketika kita mengikut Kristus. Sama seperti para murid, tidak kuat Bapak Ibu, apapun yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita tidak tangguh untuk bertahan, karena firman itu tidak kokoh dan menjadi benteng yang kuat, kuasa yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, kalau kita tidak hidup dan memiliki hati yang terbuka untuk memelihara firman itu. Mari Bapak Ibu, perayaan bulan kesaksian dan pelayanan ini mungkin cuma 4 minggu, tapi biarlah gaung itu, bunyi itu selalu diperdengarkan dalam perjalanan hidup kita, agar rasa peduli kita kepada sesama semakin hari semakin melimpah, karena Bapak Ibu dan saya terima berkat dari Tuhan Yesus pun melimpah. Hari ini pun kita diingatkan bagaimana Kristus Sang Guru Agung yang mengajarkan kita hidup menurut firman Tuhan. Firman itu sudah diwujudkan melalui kehadiran Kristus yang memberikan hidupnya, yang mau menderita, yang mau berbagi hidup. Contoh dan teladan Kristus bukan seorang penguasa yang duduk untuk memerintah. Contoh dan teladan Kristus bukan seorang penguasa yang duduk untuk melihat penderitaan banyak orang. Contoh seorang pelayan yang mengulurkan tangan kasihnya ada agar banyak pengharapan dari orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, untuk selalu punya kekuatan bertahan dalam hidup ini. Inilah sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan saudara bagaimana Tuhan Yesus memberikan hidup untuk menjadi bentuk kepedulian kepada umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Dan hari ini Bapak Ibu, kepedulian kita sedang ditajamkan melalui firman Tuhan hari ini. Jangan cuma tutur kata kita yang tajam Bapak Ibu. Kan ada ya istilah, lidah itu tajam. Tapi lebih baik yang kita tajamkan itu bagaimana kehidupan kita yang berbagi untuk orang lain, agar buah itu melimpah juga bagi kehidupan sesama. Dan kepedulian kita juga diarahkan untuk peduli terhadap lingkungan hidup kita. Kalau masuk gereja Bapak Ibu, di gerbang-gerbang Bapak Ibu lihat ada semacam tempat sampah. Itu memang khusus disiapkan untuk sampah-sampah yang berupa plastik, jadi limbah sampah itu dikumpulkan. Artinya
dalam hal sederhana sekalipun kita dapat menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Jadi bukan manusianya saja yang kita perhatikan dan kita peduli. Alam ciptaan Tuhan ini pun menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan saya untuk peduli. Karena disinilah kita berpijak selama kita hidup. Bumi ciptaan Tuhan menjadi pijakan hidup kita. Untuk itu dikatakan peduli dan pelihara. Usahakan dengan bertanggung jawab. Jangan rakus. Kelola dengan penuh tanggung jawab dari hidup kita. Agar alam ini menghasilkan kebaikan. Dan berlimpah-limpah hasil alam ini dapat dinikmati oleh ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan mulia dan berhikmat itu. Mari Bapak Ibu, kalau sang penabur telah menabur, biarlah benih itu jatuh di tanah hati Bapak Ibu dan saya. Jangan yang kering, jangan yang hambar, tapi tanah hati kita baik. Dan berilah hidup Bapak Ibu untuk menjadi buah yang terbagi untuk orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan dan selalu akan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Anak-anak dari ensemble Talita akan menaikkan pujian Roh Kudus Penolongku. Segala yang kau khawatirkan, Allah beri kepastian. Segala yang kau takutkan, Allah beri kekuatan.
Kaulah yang mengajarkan kami untuk rendah hati. Kaulah yang memampukan kami tetap setia. Kaulah yang menjadikan kami lebih berharga. Kaulah yang menyembuhkan kami jadi hamba-Mu. Roh Kudus penolongku, Ia mendampingiku. Begitulah besarnya kasih Tuhan padaku. Jadilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka kasih berlimpah kepadamu. Jadilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka kasih berkat limpah padamu. Berkat limpah padamu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, memperbaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kasih dan setia-Mu senantiasa ada dan menaungi perjalanan hidup kami apapun keadaan kami.
Jika hari ini kami boleh makan bersama dengan Tuhan Yesus di meja perjamuan kudus, layakan kami Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar firman yang telah menjadi nyata dalam hidup kami, yaitu Kristus Tuhan yang telah memberi hidupnya, menjadi persembahan yang agung. Dan ketika kami merayakan sakramen perjamuan kudus ini, kami sedang merayakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga perayaan ini pun menjadi berkat, menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan Yesus, dan buah hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dengan penuh syukur kami menyambut pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah ini. Amin. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persatuan yang dipersatukan dengan dan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita membawakan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, dan kita ucapkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Salam damai.
us break bread together, we are one.
Adakah yang belum dilayani untuk mendapatkan roti? Boleh memberikan tanda atau kode untuk para penatua dapat melihat. Sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita makan dengan penuh syukur. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba
5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah yang belum dilayani untuk mendapatkan air anggur atau air teh sesuai dengan dibutuhkan? Kalau ada, silakan beri tanda supaya Bapak Ibu dapat dilayani. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minum dengan penuh syukur. Mari kita berdoa dan kita mengucapkannya bersama-sama. Allah yang kekal, kami bersyukur untuk misteri suci perjamuan kudus ini, yang di dalamnya Engkau telah memberikan dirimu bagi kami. Anugerahkanlah supaya kami dapat pergi ke dalam dunia dengan kekuatan Roh-Mu untuk bersaksi dan memberikan diri kami bagi sesama. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar ku tumbuh di mata-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidupmu. Dengan salib-Mu
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kuasa-Mu akan menaburkan firman itu dalam hati dan hidup kami, agar buah-buah kebaikan yang dari Tuhan Yesus boleh menjadi buah yang melimpah terbagi untuk sesama kami. Ajar kami Tuhan memiliki hidup yang peduli kepada orang lain. Sama seperti teladan Tuhan Yesus, Engkau menghampiri orang-orang miskin, Engkau merangkul orang-orang yang terasing dan terbuang, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau berdoa bagi para murid dan seluruh orang percaya. Biarlah teladan itu kami lanjutkan, sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang menjadi berkat, memberikan penghiburan. Uluran tangan kami untuk menggenggam tangan sesama kami, memberikan kekuatan. Kami tidak mampu memberi lebih banyak, tapi saat Tuhan mempercayakan apa yang ada dalam hidup kami, melimpah, karena kami hidup dalam kuasa firman-Mu. Itulah yang akan kami bagikan kepada sesama kami. Tolong kami melakukan itu dalam hidup kami. Tolong kami untuk peduli dengan lingkungan di mana kami berpijak, sehingga alam pemberian Tuhan, ciptaan Tuhan, juga menghasilkan yang terbaik, karena alam ini terpelihara oleh tangan-tangan anak-anak ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa bagi yang sakit, keluarga-keluarga yang berduka cita. Tuhan, Engkau hampiri hidup mereka, Engkau berikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Kami mau berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam masa muda mereka, Tuhan, yang menaungi mereka dengan kuasa Tuhan, agar hidup yang mereka jalani, mereka tidak hanya terpesona dengan seluruh macam kemajuan zaman, kenikmatan dunia, tapi ajarlah dalam masa muda mereka untuk menjaga kelakuan hidup mereka bersih saat mereka hidup seturut dengan firman-Mu. Bagi seluruh orang tua, keluarga-keluarga lepas keluarga, ajarkan para orang tua untuk juga membangun doa keluarga di tengah-tengah kehidupan dengan anak-anak. Firman Tuhan menjadi kekuatan setiap rumah tangga Kristen, agar hidup yang mereka jalani, apapun pergumulan mereka, tidak akan goyah. Firman itu akan subur dan tumbuh dalam hidup rumah tangga mereka dan memberikan kepastian. Pergumulan kesulitan hidup sekalipun tidak akan menjauhkan mereka dari kasih dan kebaikan Tuhan dari waktu demi waktu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara ini dalam masa menunggu setelah pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Biarlah pada tanggal 22 nanti, siapapun pemimpin bangsa ini, kedaulatan Allah akan dinyatakan,
Ajar kami anak-anak-Mu akan menghargai keputusan dan kedaulatan Tuhan. Ajar kami menahan diri, agar kami tetap memiliki perilaku, tindakan, perbuatan, tutur kata, tetap dengan hikmat yang memimpin kami, untuk kami mempercakapkan, untuk kami membicarakan segala sesuatu yang baik dan positif. Tidak ada yang sempurna Tuhan, tapi jika kedaulatan Tuhan yang dinyatakan, siapapun manusia tidak dapat menghalangi dan membatalkan apa yang Tuhan putuskan bagi bangsa dan negara ini. Siapapun pemimpin bangsa ini, hanya Tuhan, kami percaya, yang menunjuk pemimpin itu. Terima kasih, situasi bangsa dan negara ini dalam perlindungan Tuhan. Damai, sejahtera, keamanan boleh kondusif dalam negara ini. Biarlah kami percaya Tuhan merangkul bumi Indonesia ini, melindungi dan memelihara, biar segala sesuatu yang boleh berlangsung. Kami tetap percaya, sekalipun jika nanti ada bagian-bagian yang tidak kami inginkan, kuatkan kami, berikan kami kesanggupan untuk percaya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan mengatur lebih hebat daripada apa yang kami keluhkan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hikmat itu, karena kami percaya dan bersandar, bergantung pada kuasa kasih Tuhan Yesus. Doa kami tidak sempurna, inilah doa permohonan kami, dan kami percaya seluruh rangkaian acara di bulan kesaksian dan pelayanan, seluruh panitia yang bekerja, Tuhan memberkati agar pelayanan ini juga menyentuh hati nurani kami untuk boleh peduli dengan kehidupan orang lain, dengan kehidupan lingkungan. Apapun yang boleh menjadi kontribusi kami untuk dibagikan dalam pelayanan ini, biarlah kepekaan kami terasah dengan seluruh pelayanan untuk kebaikan bagi sesama kami. Terimalah apa doa kami Tuhan, yang terucap maupun yang ada dalam hati kami. Biarlah semua yang kami minta, kami alaskan ini, doa permohonan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan, dan pada ibadah minggu ini akan diedarkan 3 kantong persembahan. Kantong biru sebagai persembahan ungkapan rasa syukur atas perjamuan kudus yang sudah kita laksanakan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Kasih bagimu dan orang
yang menolak binasa selamanya. Di tempat berbatu wanita berkembang, layu kekeringan tiada akarnya. Firman yang ditabur di hati yang lebam, di dalam mencoba tiada dayanya. Semak berduri terhimpi tumbuhnya, tak dapat berbuah, tiada gunanya. Firman dalam hati tak ada buahnya, oleh rasa khawatir dan hikmat dunia. Dan benih ditabur di tanah yang gembur, tumbuh dan berbunga, bertanda bunganya. Firman yang ditabur di hati yang gembur pasti akan berbuah, berlimpah hasilnya. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Dialah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami menyapamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah beri kesempatan kami untuk dapat mengikuti perjamuan kudus yang merupakan anugerah dari Tuhan. Bapa di surga, sebagai ungkapan rasa syukur kami mempersembahkan sebagian harta keuangan milik kami yang sebenarnya juga berkat dari-Mu. Kiranya uang yang dikumpulkan sebagai persembahan ini Tuhan, boleh kami kelola dengan baik, dengan pimpin kuasa Roh Kudus-Mu, agar berguna bagi kegiatan-kegiatan untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, apabila di dalam kami menyampaikan persembahan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berlandaskan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
jadi mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Wartakan Kristus dengan kasih, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Pergilah sebagai orang-orang yang telah menerima taburan firman Tuhan. Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya,